kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita hari ini diambil dari Markus 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Demikian nas pembimbing kita hari ini. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui dosa dan kesalahan yang kami lakukan.
Seringkali dalam kehidupan ini kami mengabaikan kebenaran Tuhan. Kami membiarkan diri kami terjerat dan tersesat oleh rupa-rupa keadaan. Bahkan lewatnya hidup kami juga menyesatkan orang lain. Kami menuntun orang lain kepada ketidakbenaran. Akibatnya hidup kami bukannya menjadi berkat, bukan menjadi garam, tetapi justru menjadi batu sandungan yang menyesatkan orang lain. Ampunilah kami ya Allah, biarlah belas kasihan-Mu memurnikan kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita dan mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Markus 9 ayat 50b. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Tuhan boleh memberikan berkat-berkat kepada kami semua, kekuatan dan pengharapan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menuntun kami kepada kebenaran. Biarlah Engkau berbicara kepada kami dan melawat kami semua. Roh Kudus, biarlah Engkau memakai juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami semua dicerahkan, diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup yang dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam.
karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam memang hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, Gereja Gemindo Immanuel dan saudara-saudara dimanapun Anda berada yang ikut di dalam ibadah taping dari Gereja Gemindo Immanuel, Shalom untuk kita semua. Semoga keadaan kita dalam keadaan baik, sehat, dan juga tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kalau ditanya tentang lagu favorit sewaktu kita anak-anak dulu, kira-kira saudara semua menyebutkan lagu yang mana? Ada beberapa seseorang yang menganalisa dan kemudian menyimpulkan bahwa ternyata kebanyakan lagu-lagu anak tempo dulu itu, saudara, itu justru menyesatkan. Nah, ada beberapa lagu yang kita coba angkat di sini mengawali renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, lagu Balonku. Nah, ini kan lagu Balonku kita tahu semua ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Lalu tiba-tiba meletus balon hijau, dor. Saudara, itu balon hijau tidak disebutkan di awal. Lalu tiba-tiba pecahlah balon hijau. Katanya cuma ada 5. Tiba-tiba muncul balon warna hijau. Jadi sebenarnya ini bukan 5 balon. Lagunya adalah Balonku ada 6. Kalau ada dihitung dengan balon warna hijau. Kemudian lagu yang kedua, saudara. Lagu Naik Kereta Api. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Nah, ini menyesatkan, ini bahaya, saudara. Di mana-mana naik kereta, naik kendaraan, atau naik fasilitas umum itu harusnya berbayar. Mungkin beberapa tempo yang lalu banyak orang-orang di Jakarta, apalagi jalur kereta Jakarta-Bogor itu yang naik kereta nggak bayar, saudara. Karena sejak kecil sudah ditanamkan, diajarkan untuk naik kereta secara gratisan. Ini menyesatkan, Bapak Ibu. Yang lagu yang lain misalnya, bintang kecil di langit yang biru. Nah, ini bagaimana mungkin kita bisa melihat bintang di langit yang biru? Wong itu cuman adanya di malam hari ketika kita tidak bisa melihat langit dalam warna yang biru, tetapi dalam warna yang gelap atau hitam. Nah, jadi ini menyesatkan juga, saudara. Nah, ada lagi nih. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-ngangguk sambil bernyanyi, trilili lili lili lili. Nah, kapan sejarahnya burung itu pernah bersiul trilili trilili? Bukankah kita kalau mendengar suara burung itu ya cicit cicit ya dan sebagainya? Tidak ada tuh nyanyinya trilili 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 dan sebagainya. Saudara, itu sebagian saja, saudara. Hal-hal yang sederhana dan tampaknya sepele, yang mungkin ini diabaikan, ya orang nggak mau ambil pusing lah. Ini kan lagu anak kecil, nggak usah ribet-ribet dan sebagainya. Akan tetapi, saudara, pada kenyataannya tetap saja ada orang yang di masa sekarang yang kritis untuk menyikapi penyesatan-penyesatan di dalam lagu-lagu semacam ini. Saudara, tidak seorang pun yang ingin tersesat pada dasarnya. Sesat itu berarti hilang dari jalan yang seharusnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengartikan bahwa sesat itu adalah tidak melalui jalan yang benar atau salah jalan. Sesat juga berarti salah atau keliru atau berada di jalan yang tidak benar, saudara. Ketika seseorang mencuri, itu berarti ia sedang tersesat. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, itu berarti tersesat.
ketika ada orang yang dianggap telah melakukan perbuatan menyimpang dari kebenaran tertentu, bisa dikatakan bahwa orang itu sedang tersesat. Nah, saudara, tidak ada orang yang ingin tersesat. Makanya, segala hal biasanya dilakukan. Orang tua mendidik anak-anaknya dengan segala cara, supaya mereka kelak bertumbuh dengan sikap yang benar, cara yang benar, pikiran yang benar, dan tidak menyesatkan mereka di kemudian hari. Atau di setiap lembaga atau institusi tertentu diusahakan untuk mengembangkan, membangun nilai-nilai, peraturan atau perundang-undangan dan sebagainya. Itu terus dibuat supaya setiap orang yang ada di dalamnya dapat melakukan tugas dan peranannya masing-masing dengan tidak menyimpang dari kebenaran. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, kita diingatkan dengan sangat keras untuk tidak menyesatkan orang lain. Bahwa Tuhan mengecam orang yang menyesatkan orang lain dan juga yang menyesatkan diri sendiri, saudara. Di dalam Markus 9 ayat 42 dan sampai 50 tadi, ada 4 kali kata menyesatkan di dalam perikop kita ini disebut. Kata Yunani yang kemudian diterjemahkan oleh LAI menjadi menyesatkan itu adalah kata aslinya skandalizo, saudara. Arti harfiahnya adalah membuat seseorang menjadi tersandung, jatuh, dan menjadi sakit. Tapi bukan hanya sekedar itu saja. Kata dasarnya skandalon yang berarti sebuah metode perencanaan untuk membuat seseorang menjadi tersandung, jatuh, dan menjadi sakit. Jadi bukan hanya tindakan pada saat ia membuat orang lain menderita dan jatuh, tetapi juga tindakan merencanakan, melakukan metode perencanaan tertentu supaya orang ini bisa jatuh. Saudara, bayangkan tentang seseorang yang merencanakan dan membuat metode untuk melaksanakan skandalizo ini. Mengerikan. Dia bukan hanya sekedar menunjukkan sesuatu, tetapi lebih daripada itu, dia merencanakan sesuatu. Saudara, dalam praktek negara hukum saya tidak terlalu paham sebenarnya. Kalau tidak salah, seseorang yang terbukti melakukan perencanaan kejahatan atau pembunuhan dan sebagainya, itu hukumannya jauh lebih berat. Karena sudah direncanakan, berarti dia punya niat jahat. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita hari ini, Yesus sangat keras mengingatkan kita, kalau menyesatkan itu potong, buang. Kalau tangan dan kaki kita ini menyesatkan kita, penggal saja. Jika mata ini menyesatkan kita, cungkil. Nah, ini sebuah tindakan yang sangat ekstrim supaya kita terhindar dari sebuah bahaya yang ekstrim juga, saudara. Perkataan Yesus ini menggambarkan betapa pentingnya seorang hidup dalam kebenaran. Lebih baik kita kehilangan sesuatu daripada kita tersesat. Lebih baik kita berkorban demi supaya kita berada di dalam kebenaran. Dan menarik, saudara, dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus kemudian berbicara tentang garam. Yesus beralih kepada kehidupan seseorang yang memiliki garam yang akan dan telah digarami. Dalam bahasa Yunani, kata digarami ini merupakan terjemahan dari kata halitzo, ya mirip-mirip dengan yang tadi yang kata pertama yaitu skandalizo, ya saudara. Halitzo ini juga amat kental dalam tradisi perjanjian lama, yakni secara khusus tentang kurban khusus yang diberikan Tuhan kepada umat atau orang Lewi, sekaligus menjadi tanda sebuah perjanjian kekal. Kita bisa lihat di dalam 2 Tawarikh 13 ayat 5 dan juga Bilangan 18 ayat 19. Tertulis di situ perjanjian garam. Nah, saudara, Allah sudah meletakkan sebuah perjanjian kekal bagi kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita merayakan perjanjian tersebut lewat perjamuan kudus, kita diajak untuk selalu mengingat bahwa, oh, ternyata begini rupanya Tuhan memperjuangkan hidup kita
dan membuktikan betapa kasih-Nya kepada kita semua. Oh, ternyata Tuhan itu habis-habisan, mati-matian membela dan mengupayakan kita supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak binasa, supaya kita mengenal hidup yang benar itu, dan supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Allah berusaha menarik kita dari jalan-jalan yang salah, yang menyimpang, yang tidak benar. Supaya apa, saudara? Supaya kita semua tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita hari ini juga memiliki garam dan menaburkan garam yang sudah ada itu di dalam kepada setiap orang, kepada dunia ini, agar dunia ini tidak hambar, agar dunia ini memiliki rasa, agar hidup setiap orang, anak-anak kita, orang tua kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, siapapun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan hati dan pikiran kita, agar hidup orang-orang tersebut memiliki makna karena kehadiran kita. Saudara, membuat seseorang menjadi berarti itu sangatlah penting. Bagaimana caranya membuat orang berarti? Ya lewat kata-kata kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat tangan kita, lewat hati kita. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang sekitar kita? Bagaimana kita memandang orang lain? Apakah kita menjengkal atau menghargai dia, atau mendiskriminasikan dia, atau membuli dia, atau justru kita mengucapkan sebuah kata-kata pujian yang tulus, mendorong, membangkitkan dia? Saya percaya itu semua akan berpengaruh terhadap orang itu. Apakah kita akhirnya membuat orang merasa tidak bermakna, membuat mereka justru menghargai kehidupan ini? Saudara, perkataan Yesus yang keras hari ini seolah mau menarik dan memaksa kita untuk bukan menjadi seorang skandalitso yang biasanya hanya membuat orang lain tersandung, jatuh, sakit, menderita, apalagi tersesat di dalam imannya. Bukan itu tugas orang percaya. Tugas kita sebagai orang percaya adalah menjadi seorang halitso, seorang yang bisa menggarami dan memberikan rasa, makna yang berarti dalam kehidupan orang lain, serta menuntun mereka kepada kebenaran dan kasih di dalam Kristus. Itu adalah tugas panggilan kita, saudara. Amin. Saudara, sebagai penutup, saya mengajak kita untuk melihat sebuah doa yang dinaikkan oleh Bapak Gereja, Santo Fransiskus dari Assisi, ketika dia menggambarkan bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati, menjadi halitso, yang mampu menebarkan rasa di tengah dunia yang kian hambar ini. Doanya seperti ini, saudara. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, ingin memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk senantiasa menjadi halitso, menjadi garam yang terasa dan bukan hambar, serta kita tidak menyesatkan orang lain, bukan menjadi orang-orang yang menuntun kepada hal-hal yang tersesat. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita semua. Amin.
Bersama gereja-gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami menjadi garam yang membawa perubahan, yang memberikan rasa di tengah-tengah kehidupan kami. Dan bukan menjadi orang-orang yang menyesatkan melalui setiap tutur kata, sikap, perbuatan kami justru membuat orang lain terjatuh dan menderita. Ya Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu menolong kami untuk senantiasa memenuhi tugas panggilan dan mewarnai kehidupan kami dengan lebih bermakna. Terima kasih Tuhan, kami mau terus berdoa untuk pergumulan setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Secara khusus kami mau membawa saudara-saudara kami yang sakit, berdoa untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elia Simanjuntak, dan juga mungkin saudara-saudara kami yang tidak disebutkan namanya yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan menolong, memulihkan dan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada hal yang terlalu sukar untuk Tuhan sembuhkan. Itu sebabnya kami terus berdoa dengan iman percaya, dengan penuh pengharapan. Kiranya Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bergumul dalam berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi, untuk masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah usaha, juga hubungan relasi dengan orang-orang tertentu yang mungkin mengganggu kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Engkau campur tangan terhadap kehidupan mereka. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu memulihkan keadaannya, buat mereka semakin percaya dan bersyukur bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, gereja Gemindo Immanuel. Tuhan, biarlah terus Engkau pakai supaya kami bisa mewartakan kebaikan, kasih, pengharapan di tengah-tengah jemaat Tuhan dan juga masyarakat sekitar kami. Kami berdoa secara khusus juga untuk Bapak Gultom, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menolong di dalam pergumulannya, dalam usaha pekerjaannya. Tuhan yang membukakan jalan, biar Tuhan menjawab kerinduannya supaya dia bisa menjadi berkat lebih lagi kepada banyak orang, kepada gereja Tuhan lewat pekerjaan, lewat setiap jalan yang terbuka. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau dengar kerinduan yang ada di dalam hatinya. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk simpatisan anak-anak Tuhan yang Engkau Tuhan pakai untuk memberkati dan mendukung pelayanan gereja Gemindo Immanuel. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap tantangan, pergumulan, perjuangan, dalam usaha dan setiap hal yang mereka rintis. Biarlah itu boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk situasi bangsa kami, Indonesia ini. Kami sungguh bersyukur kalau semakin ke sini kami melihat di tengah pandemi ini kondisi sudah semakin baik. Angka penderita COVID, penyebaran COVID juga semakin hari semakin menurun. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan lewat setiap tim medis, lewat setiap orang-orang yang bekerja di garis depan, dan juga seluruh rakyat Indonesia yang sudah mau bekerja sama untuk divaksin, untuk menerapkan protokol kesehatan dalam hidup bermasyarakat. Tuhan, biarlah terus Engkau pulihkan supaya kami semua bebas dari COVID ini. Terima kasih Bapa.
Kami mau menyerahkan bangsa kami Indonesia, pemerintah bangsa kami. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat bijaksana di dalam mengelola setiap permasalahan yang ada dan membangun bangsa ini untuk kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus kami mau berdoa untuk rencana kami ke depan untuk melakukan ibadah onsite di gedung gereja. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati rencana ini. Tuhan, tolong kami kalaupun ini sesuai dengan kehendak Tuhan, kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya dan menjawab kerinduan kami untuk kami bisa berjumpa dan bertatap muka di tengah persekutuan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.